warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, tugas kali ini kita mewawancarai ketua RT setempat mengenai pemilu tahun 2024. Saya Deva Ali Krisnanda. Saya Devi Afrianti. Saya Faryanga Saputra. Saya Muhammad Adina Rafi. Saya Islam Nurul Hasana. Saya Faisal Anissa Rahma. Oke, jadi jangan lupa menonton ya mengenai video kami. Selamat menonton. Saya di sini selaku moderator ingin bertanya Pak, ada 5 pertanyaan nih, ya kan? Oke, yang pertama nih Pak, bagaimana sih Pak kondisi sosial ekonomi masyarakat di RT 03 RW 08 ini Pak? Dari lingkungan, misalkan mengenai ekonominya, UMKM-nya maupun apapun itu Pak. Oke, untuk masalah ini ya sosial di lingkungan RT 03 itu ya alhamdulillah masyarakatnya minimal hampir 85% lah ekonominya ke atas ya. Terus masalah UMKM, memang UMKM ini kita di sini kurang kenapa? Karena kurangnya pendapatan dan informasi dari pemerintah. Oh begitu ya. Jadi kalau secara sosial itu sudah 85% bagus, tetapi untuk mengenai UMKM di daerah sini masih kurang gitu ya Pak? Karena kita informasi dari pemerintah pusat itu kurang tentang masalah UMKM. Jadi secara penyeluruhan itu tidak menyeluruh ya Pak di sini temannya. Oke, baik Bapak. Oke, selanjutnya bagaimana sih Pak tingkat pendidikan nih di masyarakat sekitar sini? Apakah ada yang putus sekolah ataukah ada yang cuma lulusan SD atau apapun itu Pak? Untuk masalah pendidikan biasanya ya variasi ya. Oh ya. Ya apalagi zaman sekarang ya banyak anak-anak yang banyak yang putus sekolah juga ada gitu kan. Terus pendidikannya yang menengah juga ada gitu. Masalah untuk pendidikan ya minimal nggak terlalu ini sih di sini lingkungan sini bagus untuk pendidikan. Jadi bervariasi ya Pak, ada yang di bawah, ada yang menengah dan lain-lainnya. Oke Pak, sekarang kita saya ini beralih ya Pak untuk pertanyaan mengenai pemilu tahun ini nih Pak. Persiapan penyelenggaraan pemilu tahun itu bagaimana sih Pak? Apalagi ini sudah menghitung hari ya, hari Rabu tanggal 14 ini sudah pemungutan suara nih serentak satu Indonesia ya kan Pak? Bagaimana sih persiapan pemilu di RT 03 dan RW 08 ini? Ya, kalau untuk persiapan itu karena untuk pemilu itu tinggal 3 hari ya. Iya. Hitungannya 3 hari. Kita udah menyebar forum C ya untuk masyarakat undangan. Untuk sekarang ini kita lagi fokus tentang TPS. Ya kan, TPS itu harus kita bikin baik lah ibaratnya untuk nyamannya para pencoblos gitu ya, nyaman gitu. Jadi sekarang sih untuk persiapannya. Secara persentase nih ya Pak, untuk sekarang nih di TPS di RT ini sudah berapa persen nih Pak untuk persiapan pemilu hari Rabu ini? Untuk persiapan untuk pemilu ini karena untuk 3 hari lagi kita sedang fokus dengan TPS hari 80% ya. 80% ya. 80% untuk TPS di RW 08. Oke, lanjut ya Pak. Oke Pak, jadi ini bagaimana sih Pak tata cara dalam menghitung nih pemungutan suara dari pemilihan presiden, DPR RI, dari provinsi, kota dan yang lain. Plus pasti kan dalam satu TPS ini banyak yang coblos ya Pak, nggak mungkin cuma 10 atau 20 orang, itu pasti banyak ya kan Pak. Dan bagaimana nih Pak cara Bapak selaku ketua RT nih biar dalam pemungutan suara itu efisien, jadi bisa satset dalam cepat gitu, jadi tidak ada miskomunikasi terhadap sesama anggota, plus sesuai nih dan sesuai dengan data kalau yang milih ini tuh ada berapa, segini tuh berapa, bagaimana Pak? Kalau kita sih mau untuk nanti di lapangan itu kan kita memang sebelumnya nanti tanggal 14 itu kan kita memang udah dikasih arahan Ya. dengan PPS Kelurahan Ciater, terus kita ulas juga di bagian tim-tim kita agar supaya apapun itu cara kerjaannya harus efisiensi ya kan, supaya apa. Nah, jadi pembagian bagian yang ke-1, ke-2, ke-3 itu nanti kita atur supaya jangan sampai kerjaan ini fokus jadinya nggak berantakan gitu sih. Kalau kita sih untuk pekerjaan nanti di tanggal 14 ya. Jadi ada saksinya hitungannya ya Pak ya? Itu penting. Pada saat nanti awal kita buka dapat surat dikirim dari kelurahan, itu pun kita nanti buka kotak itu harus ada saksi. Karena kenapa? Kalau nggak saksinya ada dari saksi partai, ada saksi
ada Bawaslu gitu. Jadi nggak boleh kita kalau mereka belum datang kita nggak boleh buka. Oh, daripada ada poin-poin negatif hitungannya ya Pak, daripada jadi benar harus ada saksi ya. Betul. Karena memang prosedurnya seperti itu. Oke. Gitu ya. Lanjut Pak, pertanyaan terakhir Pak. Hambatan apa sih Pak selama untuk persiapan nih mengenai TPS Pemilu 2024? Misalkan hambatannya misalkan di dalam apapun itu Pak. Kalau sekarang itu ya beda dengan tahun 2019. Waktu 2019 itu kita persiapan itu untuk masalah ATK atau apa itu kita udah terima dari KPU. Tapi tahun 2024 ini itu kita alat-alat ATK itu pun sekarang kita belanja sendiri. Oh, belanja sendiri. Jadi dengan dirincikannya berapa nanti, tanda terimanya berapa, pembeliannya berapa, nanti itu ada laporannya. Ada laporan sendiri. Seperti itu sih yang bikin ribet ya, karena makan waktu Iya, Mas untuk Mamat. kita ya biasanya gitu. Kalau misalkan hambatan dari misalkan ya Pak dari orang-orang ini, misalkan orangnya malas atau kurang orang ini, apakah itu termasuk juga Pak? Ya kita sih untuk masalah itu kita udah bekerja keras ya, apalagi kita pasti akan kita woro-woro nih pada saat nanti jam 12 karena mungkin nanti para pemilihnya malas atau apa ya, kita woro-woro melalui speaker gitu kan informasiin. Terus yang kedua masalah yang disabilitas, nanti di disabilitas kita samperin, nanti yang disamperin itu kita nanti ngajak Bawaslu dan ngajak saksi biasanya seperti itu. Iya. Jadi biar semuanya merata ya Pak, bisa ada hak untuk memilih juga ya Pak hitungannya. Oke, baik, itu merupakan salah satu hitungannya seperti pembicaraan mengenai pemilu tahun 2024 ini. Semoga dari wawancara ini semoga membuka wawasan kita mengenai pemilu atau apapun itu, tata cara dan lain-lainnya. Saya selaku moderator izin pamit undur diri, sekian dan terima kasih.